Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dengan NIM 2004011110300. Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini merupakan pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Hasan al-Basri. Abu Sa'id al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar al-Basri, dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri, memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Abu Hasan. Lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Sayyidina Hasan wafat di Basrah, Irak pada hari Jumat 5 Rajab 110 Hijriah atau 728 Masehi pada usia 89 tahun. Ayahnya bernama Yasar, seorang hamba sahaya dari Zaid bin Sabit yang dimerdekakan dan diangkat menjadi sekretarisnya. Sedangkan ibunya bernama Khairah Maulat Ummu Salamah. Asal keluarga Sayyidina Hasan al-Basri berasal dari Misan, suatu desa yang terletak antara Basrah dan Wasit. Sayyidina Hasan al-Basri bukan hanya seorang ulama, guru, dan mufti penduduk Basrah, akan tetapi juga seorang mujahid yang dikenal pemberani pada zamannya. Sosok yang berwibawa serta sempurna fisiknya. Sayyidina Hasan al-Basri adalah orang yang tampan, yang biasa mewarnai lihyah atau jenggotnya dengan warna kuning. Sayyidina Hasan al-Basri dikenal sebagai ulama yang tawadhu dan qanaah, dan selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat mirip pendapatnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada usia 12 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Saat usianya 14 tahun, Sayyidina Hasan bersama keluarganya pindah ke kota Basrah, Irak. Semenjak itulah beliau dikenal dengan nama Hasan al-Basri, yaitu Hasan yang bertempat tinggal di kota Basrah. Di Basrah, Sayyidina Hasan sangat aktif untuk mengikuti perkuliahannya. Beliau banyak belajar kepada Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, beliau memperdalam ilmu tafsir, ilmu hadis, dan qiraah. Sedangkan ilmu fikih, bahasa, dan sastra didapatkan dari sahabat yang lain. Sayyidina Hasan al-Basri belajar Al-Quran dari Hitan bin Abdullah ar-Raqashi dan dari sejumlah tabi'in. Sedangkan periwayatan hadis, beliau banyak meriwayatkannya dari sahabat Nabi SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Abdurrahman bin Samurah, Ammar bin Taghlib, dan dari Ahmar. Menurut Ibnu Nadim, Sayyidina Hasan al-Basri pernah menulis buku tentang tafsir dan risalah tentang jumlah ayat yang berjudul Al-Adad. Risalah-risalah yang pernah ditulis adalah Al-Ikhlas, risalah mengenai jawabannya terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan, risalah Fadail Makkah wa As-Sakan Fih, dan risalah Faraid ad-Din. Di kota Basrah, Sayyidina Hasan al-Basri membuka pengajian sebagai bentuk keprihatinan terhadap gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh hiruk-pikuk duniawi sebagai salah satu akses kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. Gerakan itulah yang kelak menjadikan Sayyidina Hasan al-Basri menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Basrah. Di antara ajarannya yang terpenting adalah khauf, zuhud, dan raja. Beliau juga dikenal sebagai pendiri madrasah zuhud di kota Basrah. Suatu ketika, datang seseorang kepada Sayyidina Hasan al-Basri mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan tentang musim paceklik. Kemudian, Sayyidina Hasan al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah."
Hingga datang lagi orang kedua dan seterusnya. Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Sayyidina Hasan al-Basri dijawabnya dengan istighfarlah engkau kepada Allah. Memperhatikan hal tersebut, Al-Rabi bin Al-Sabih, murid Sayyidina Hasan al-Basri, bertanya kepada beliau dengan sangat penasaran. Wahai Syekh Hasan al-Basri, tadi orang-orang berdatangan kepadamu, mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian? Sayyidina Hasan al-Basri menjawab, aku tidak menjawab berdasarkan pikiranku sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dari kisah tersebut, Sayyidina Hasan al-Basri mengajarkan kita untuk senantiasa berserah diri serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan keteladanan dari Sayyidina Hasan al-Basri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.